warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perbankan Syariah kelas A akan menjelaskan terkait analisis laporan lembaga keuangan syariah, khususnya Lasnas Baitul Mal Muamalat periode 2019. Saat ini saya sebagai materi pertama atas nama Zahratul Hasanah, NIM 18383022199 akan menjelaskan terkait profil Lasnas Baitul Mal Muamalat, di mana Lasnas Baitul Mal Muamalat atau Baitul Mal Muamalat yang disebut sebagai BMM merupakan lembaga amil zakat nasional yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 16 Juni tahun 2000. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang resmi, lembaga pengelola zakat yang resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang disebut sebagai dana ziswaf kepada mustahik yang berhak untuk menerima dana-dana tersebut. Berbagai program yang terdapat dalam Lasnas Baitul Mal Muamalat yaitu program layanan kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pendampingan komunitas, siaga bencana, dan lingkungan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan hal itu, pengelolaan Lasnas Baitul Mal Muamalat di sini tetap menggunakan sistem amanah profesional sehingga sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu visi dan misi Lasnas Baitul Mal Muamalat, di mana visi Lasnas Baitul Mal Muamalat di sini yaitu menjadi pengelola zakat yang independen, profesional, dan unggul dalam memudahkan mustahik atau orang-orang yang akan mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat, serta melayani dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Selanjutnya misi Lasnas Baitul Mal Muamalat di sini yang pertama yaitu mengembangkan tata kelola yang baik berbasis teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten untuk kesinambungan tumbuh kembangnya lembaga. Yang ketiga, membangun aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemandirian dan kemanfaatan lembaga. Yang keempat yaitu memberikan layanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan mudah dan benar sesuai dengan syariat. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam Lasnas Baitul Mal Muamalat terdapat 7 nilai yang ditanamkan, diantaranya amanah, manfaat, inklusif, lurus, islami, modern, dan profesional. Amanah artinya yaitu menjaga kepercayaan dengan sungguh-sungguh sebagai suatu kehormatan bagi Lasnas Baitul Mal Muamalat. Yang kedua yaitu manfaat, di mana selalu memberikan manfaat dalam setiap pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang ketiga yaitu inklusif, yakni memberikan layanan dari berbagai kalangan. Yang keempat yaitu lurus, artinya menempuh jalan Nabi, jalan orang-orang yang syahid, orang-orang yang sidik, dan orang-orang yang soleh. Yang keempat yang kelima yaitu menjaga integritas dalam setiap aktivitas sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu juga sesuai dengan etika dan aturan-aturan yang berlaku. Yang keenam yaitu modern, yang ketujuh yaitu profesional. Profesional dalam hal segala kegiatan yang terdapat dalam Lasnas Baitul Mal Muamalat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku materi pertama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Nur Aisyah yang akan menjelaskan mengenai sejarah Lasnas Baitul Mal Muamalat, di mana terdapat 11 tahapan sejarah. Dari tahapan yang pertama ini, di tanggal 16 Juni tahun 2000, Lasnas Baitul Mal Muamalat berdiri dan diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Dr. Hamzah Has dan Menteri Agama Muhammad Tolhah Hasan. Nah, selanjutnya di tahap kedua yakni tahun 2001, Lasnas Baitul Mal Muamalat dikukuhkan menjadi lembaga amil zakat nasional resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yakni di tahun 2001 sampai tahun 2004, Lasnas Baitul Mal Muamalat menjalankan perannya sebagai Lasnas Plus. Nah, selanjutnya di tahapan yang keempat yakni di tahun 2004 sampai tahun 2005, Lasnas Baitul Mal Muamalat menambah kapasitasnya menjadi lembaga pemberdayaan dan amil nasional. Selanjutnya di tahap kelima yakni di tahun 2006 sampai tahun 2009, Lasnas Baitul Mal Muamalat mempertegas positioning sebagai Indonesia Micro Mediator.
Selanjutnya, di tahap yang keenam, yakni di tahun 2010, Lasnas Baitul Mal Muamalat memperkuat organisasi dan jejaring bagi kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya di tahap yang ketujuh, di mana pada tahun 2011, Lasnas Baitul Mal Muamalat menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, selanjutnya di tahap yang ke-8, yakni di tahun 2012, Lasnas Baitul Mal Muamalat melakukan penguatan portofolio dalam rangka mendukung dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 20 tahun gerakan ekonomi syariah yang bertepatan dengan milad 20 tahun Bank Muamalat Indonesia. Nah, selanjutnya di tahap yang ke-9, yakni pada tahun 2013, Lasnas Baitul Mal Muamalat bertindak sebagai mediator perkembangan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT di Indonesia. Selanjutnya, di mana yang tahap ke-10, di tahun 2016, Lasnas Baitul Mal Muamalat mendapatkan pengesahan SK Menteri Agama nomor 256 tahun 2016 sebagai lembaga amil zakat skala nasional. Nah, selanjutnya nih yang terakhir di tahap yang ke-11, di mana pada tahun 2018 Lasnas Baitul Mal Muamalat mendapatkan perpanjangan STB BWI nomor 3.3.00006 pada tanggal 29 Januari 2018 sebagai Nadhir Wakaf. Selanjutnya, sebagai lembaga yang berbadan hukum, Lasnas Baitul Mal Muamalat mendapatkan akta perubahan nomor 4 tanggal 6 Agustus 2018 dan pengesahan Kemenhukam nomor AHU AH.01060000253 tanggal 7 Agustus 2018. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trilangsih, NIM 18383022187. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 5 akan menjelaskan program dari Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Muamalat. Di sini ada beberapa program yang dilakukan lembaga BMM, salah satunya yaitu yang pertama yaitu program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi di sini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga BMM untuk meningkatkan potensi ekonomi, juga untuk meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu program pendidikan. Program pendidikan di sini dilakukan untuk membantu pelajar atau mahasiswa yang ingin mencari ilmu tapi memiliki masalah dalam biaya atau keuangan. Nah, di sini ada beberapa program yang dilakukan. Yang pertama yaitu beasiswa sarjana muamalat, beasiswa tahfidz muamalat, beasiswa cikal muamalat, kemudian jaminan kepada anak yatim. Yang ketiga yaitu program dalam pendistribusian. Dalam program pendistribusian di sini melakukan pendistribusian rumah, pengadaan fasilitas umum, komunitas sehat muamalat. Yang keempat yaitu program BMM Raksiu, yaitu program penyelamatan. Nah, pada program ini merupakan program yang dilakukan oleh lembaga BMM untuk melakukan penyelamatan atau membantu. Seperti di masa pandemi sekarang, misalnya bagi-bagi masker dan lain-lain sebagai bentuk penyelamatan bagi yang membutuhkan. Yang kelima yaitu wakaf. Nah, pada hal ini yang diprogram itu seperti eksekutif tahfidz center, terus kemudian sentra komersial produk UMKM. Terus yang kelima yaitu
program Ramadan. Nah, lembaga ini juga mengadakan program di bulan Ramadan. Seperti contoh, seperti di bulan Ramadan itu mengadakan program penghimpunan dana zakat di bulan Ramadan. Yang ketujuh yaitu program kurban prioritas. Nah, pada program ini melakukan pendistribusian kurban kepada masyarakat. Program ini dan produk yang ada di lembaga BMN tersebut ini dilakukan agar dapat mengurangi isu-isu sosial seperti kemiskinan, ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, program ini diharapkan agar bisa mengatasi isu-isu sosial tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yunita Sari dengan NIM 18303022144 dari kelompok 5. Nah, saya di sini akan sedikit memaparkan submateri tentang kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 256 tahun 2016. Adapun keputusan Menteri Agama tentang pemberian izin kepada Yayasan Baitul Mal Muamalat sebagai lembaga amil zakat skala nasional, yaitu yang pertama, menetapkan pemberian izin kepada Yayasan Baitul Mal Muamalat sebagai lembaga amil zakat atau LAS skala nasional. Yang kedua, mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Muamalat berkewajiban untuk melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Muamalat juga berkewajiban untuk memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya kepada setiap muzaki. Pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Muamalat juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas dan Menteri Agama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 bulan dan akhir tahun. Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Muamalat berkewajiban juga untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan keuangan. Yang keempat, pemberian izin kepada Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Muamalat berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (CEKI), Direktorat Pemberdayaan Zakat wajib memberikan pembinaan kepada Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Muamalat. Yang keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lila Ayu Amelia, NIM saya 18383022096. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari Lasnas Baitul Mal Muamalat untuk tahun 2019. Di tahun 2019 ini, jumlah aset lancar
nya adalah 30.636.226.623. Sedangkan jumlah aset tidak lancarnya adalah 3.474.377.536. Sedangkan total asetnya adalah 34.110.604.159. Namun jumlah liabilitas jangka pendeknya yakni 1.057.348.019. Sedangkan jumlah saldo dananya yakni 33.053.256.140. Jumlah liabilitas dan saldo dana jika dijumlahkan yakni 34.110.604.159. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Arifin Ihsan dengan NIM 1838302117 itu ingin melanjutkan terkait pembahasan dari Mbak Nila Ayu Amelia tentang Lasnas Baitul Mal Muamalat pada tahun 2019. Nah, di sini yang dimana ada jumlah penerimaan dana yaitu sebesar 42.597.967.691 dan selanjutnya yaitu ada jumlah penyaluran dana yang dimana sebesar 66.418.949 rupiah. Namun terus ada surplus yang dimana surplusnya yaitu sebesar 23.951.915.333 rupiah. Dan untuk saldo akhir dana yaitu 33.053.256.140 rupiah. Lasnas Baitul Mal Muamalat yaitu meraih opini wajar tanpa pengecualian terkait laporan keuangan tahun 2019. Si audit yang diperoleh sudah cukup tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit yang dilakukan. Dan juga hasil audit dengan nomor 0.000.11/2-6/2020 yang dimana Yayasan Baitul Mal Muamalat tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Laporan perubahan dana di sini yaitu laporan aset kelolaan yang laporan arus kasnya yaitu untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Dan pelaksanaan audit tersebut jadi sudah berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Yayasan Baitul Mal Muamalat tanggal 31 Desember 2019 serta perubahan dana, perubahan aset kelolaan dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan sudah selesai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sultan Adim, NIM 18383021182 akan menjelaskan tentang apa itu kelebihan dan kekurangan dari Lasnas Baitul Mal Muamalat. Nah, di sini untuk kelebihannya sendiri, Lasnas Baitul Mal di sini Mal Muamalat itu cenderung bebas dari tindak kejahatan. Maksudnya itu cenderung bebas dari tindak kejahatan lainnya seperti atau pencucian uang dan yang lainnya karena di sini menganut ketentuan syariah yang ada di dalamnya. Terus yang kedua,
program di dalamnya itu sangat kreatif, inovatif, serta modern, mengikuti zaman sekarang dan perkembangan yang ada. Terus yang ketiga itu banyak mendukung kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia, terutama melalui zakat, infak, dan lain sebagainya untuk disalurkan bagi masyarakat atau seseorang yang membutuhkan. Yang keempat itu laporan keuangannya itu 19 tahun itu berturut-turut sejak berdiri dari tahun 2000 itu meraih opini wajar tanpa pengecualian. Terus yang kelima, dalam laporan keuangannya itu telah ada pemisah sejak awal transaksi sehingga kemungkinan itu tercapainya dana zakat, infak, dan sedekah itu tidak ada. Terus yang keenam itu pendayagunaan dana ZIS yang sasarannya itu adalah kepada fakir miskin sehingga dana itu benar-benar tersalurkan pada mustahik. Terus selanjutnya untuk kekurangannya sendiri, Laznas Baitul Mal Muamalat di sini itu sistem informasinya itu akuntansi hanya meliputi pengelolaan secara global dan yang ditempatkan itu pada laporan dan ZIS sebagai pertanggungjawaban. Terus sedangkan untuk pencatatan tentang pengembalian dana pengelolaannya itu tidak ikut dipublikasikan sehingga donatur itu masih banyak mempertanyakan tentang penyusunan laporan dana ZIS itu yang kurang mendetail atau kurang terperinci. Terus yang kedua itu tidak adanya kejelasan dalam pengembalian hak amil karena di situ dalam pencatatan porsi amil tersebut tidak bisa antara pengembalian dana zakat dan dana infak atau sedekah. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan dari Laznas Baitul Mal Muamalat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.